malam Kak. Perkenalkan saya Jessica Romalia Arifana dan teman saya. Ya, Ayuning Permatasari. Oke, kita dari tim Loakan dari Telkom University ingin mempresentasikan PowerPoint kita tentang aplikasi kita. Ini untuk yang oke. Eh, untuk latar belakang dari pembuatan aplikasi ini, yaitu kita melihat bahwa para pedagang loakan itu seringkali punya keterbatasan tempat, keterbatasan wilayah. Jadi kayak kita menyediakan aplikasi yang bisa membantu para pedagang loakan untuk menjual dagangannya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat para pedagang loakan yang memang masih di pasar, itu tuh kan mereka hanya bisa memperjualbelikan itu ke orang-orang yang memang lewat di daerah di tempatnya aja kan, tempat dagangannya. Jadi kalau misalnya di aplikasi digital, mereka tuh bisa mengupload gambar dari dagangan mereka dan orang-orang bisa juga melihat barang yang dijual. Jadi besar kemungkinan untuk barang itu akan laku dari berbagai daerah gitu. Oke, untuk permasalahan utama dari kita membuat aplikasi ini yaitu yang pertama karena keterbatasan akses pasar. Jadi karena keterbatasan lokasi fisik dari pedagang loakan ini, maka jangkauan untuk para pelanggan itu semakin sedikit. Oke, untuk permasalahan yang kedua itu ada persediaan barang yang tidak stabil. Jadi karena ketersediaan barang yang terbatas dan pasokan barang itu bergantung dari individu yang menjual barang bekas, akibatnya pelanggan itu susah untuk menjaga konsistensi jenis, jumlah dan kualitas dari barang tersebut. Untuk permasalahan yang ketiga itu kurangnya inovasi dalam promosi. Kita melihat kalau pedagang yang menjual barang loakannya itu misalnya tuh hanya di pasar saja, tidak melalui aplikasi digital, itu tuh hanya orang-orang sekitar saja yang melihat, hanya orang yang datang ke tempat itu dan berkunjung ke situ, itu doang. Jadi untuk promosinya itu kurang melebar, kurang meluas untuk bisa dibilang seluruh kota gitu. Kemudian permasalahan yang keempat itu ada kesulitan dalam menentukan harga. Jadi karena barang ini merupakan barang bekas, jadi para pedagang itu sulit untuk menentukan harga karena uh, itu tergantung dengan kualitas dari barang bekas yang dijual gitu Kak. Jadi untuk solusinya kita mengembangkan aplikasi yang bernama aplikasi loakan. Jadi aplikasi ini punya beberapa fitur utama seperti pengelompokan barang, akses barang. Jika kakaknya mau cari barang, misalnya buku, kategori buku. Nah, itu tuh kita udah sediain ada kategori buku, elektronik dan lain-lain yang memang bisa dipakai kembali gitu, barang bekas yang bisa dipakai kembali. Jadi untuk aplikasi ini user itu bisa berperan sebagai penjual dan juga pembeli. Jadi user itu bisa upload foto atau video dari barang yang akan dijual dan juga bisa membeli barang dari aplikasi tersebut gitu. Terus untuk fitur unggah foto itu untuk melihat bagaimana kualitas dari barang tersebut. Nah, terus ada fitur forum diskusi juga. Jadi forum ini bisa digunakan untuk misalnya kita udah cari-cari nih barangnya tapi tidak ketemu. Itu tuh bisa kita upload tuh kayak misalnya Facebook nih, kan ada catatan gitu, catatan apa gitu. Jadi kita bisa lihat misalnya adakah yang menjual barang ini gitu. Mungkin ada user yang memang menjual barang itu tapi belum diupload. Jadi kita bisa tanya dulu, mungkin ada yang akan balas gitu. Gitu untuk kemudian untuk ada juga fitur pelaporan melalui WhatsApp. Jadi ini tuh bisa misalnya kita melihat ada foto atau video yang memang tidak layak untuk diposting, itu bisa dilaporkan ke admin langsung. Jadi admin bisa take down foto atau video itu. Oke, untuk selanjutnya tampilan aplikasinya bisa dilihat seperti ini. Ini untuk dashboard. Terima kasih. Apakah kakak ada pertanyaan? Untuk misalnya ada yang mau beli itu tuh COD atau dikirim? Untuk masalah pembelian itu kan kita langsung sambungkan ke kita tuh hanya menyediakan lapak. Jadi kita hanya nyediain platform yang memang membantu mereka untuk menyebarluaskan barang dagangannya. Oke. Jadi
Kalau masalah untuk jual belinya itu bisa langsung ke orang yang memang menjual. Jadi pembeli dan penjual itu mereka bisa chattingan melalui WhatsApp untuk bahas masalah. Oke, berarti kalau urusan itu nggak ada ya ikut campur ya? Tidak. Oke, nggak ada pertanyaan lagi sih itu aja. Oke, terima kasih Kak. Mungkin teman saya bisa menjelaskan bagaimana cara kerja dari aplikasi kita. Kedua ya. Jadi kakak ini kita menyediakannya itu melalui web dan belum aplikasi. Dan ini tuh untuk registrasinya karena mungkin agak lama ya kak, jadi langsung ke login aja nggak apa-apa kan. Oke. Ini loginnya. Di sini saya menggunakan ini tampilannya sesuai yang tadi ya kayak di PPT. Nah ini untuk sebenarnya aplikasi itu didesain untuk penjual sama pembelinya. Jadi penjual bisa langsung jual dan bisa langsung melihatnya ininya barang dari orang lain juga. Nah untuk keistimewaannya, kalau yang upload itu akun kita, itu kita bisa hapus. Cuman untuk kita lihat uploadan orang lain itu nggak bisa kita hapus. Jadi hanya pemilik akun yang upload lah yang bisa hapus seperti itu. Nah ini misal ini dari pakaian atau dari buku kan, soalnya bapaknya waktu itu kita yang wawancara sebelumnya itu kan jual buku ya. Yeah. Di sini ini jual buku kayak gini tampilan untuk penjualannya. Ini ada dulu penulis deskripsi, nama pengirim itu maksudnya dari nama bapaknya atau kakaknya. Lalu ini ada gambar untuk gambar. Ini nomor telepon. Nah di sini untuk nomor telepon tuh agar si pembeli yang nanti mau beli saat ngelihat itu oh ada nomor teleponnya gitu. Ini detail ini, jadi si pembelinya bisa langsung kontak si bapaknya atau kakaknya untuk membeli. Nah disitulah transaksinya nanti antara kesepakatan kalian berdua. Tuh. Lalu di sini saya sudah memasukkan untuk beberapa iklan. Jadi kalau ini tuh random gitu kak. Jadi siapa yang upload nanti tuh kayak random, dia tuh langsung masuk ke sini. Tapi itu nggak semua orang gitu, hanya kadang dapat gitu. Nanti kita juga ada lain gitu. Nah terus ini untuk forumnya. Nah ini forumnya ini untuk kalau misalnya si kakaknya ada barang langka gitu, buku langka gitu, bisa nih catat di sini untuk orang-orang yang mungkin bisa melihat mau melihat gitu, terus habis itu dia kebetulan mencari buku tersebut, bisa langsung di kontak si kakaknya. Jadi kalau misalnya kita buka ini, nah ini tuh ada informasi nomor telepon. Lalu di sini itu ada laporan yang tadi itu bisa laporan ini langsung ke kontak ke kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang macam-macam gitu bisa langsung laporkan di sini. Lalu di sini ada profil juga. Profil ini tuh yang tadi untuk agar ini orang mengetahui nama kakak dan namanya. Sudah sih kak, itu saja untuk aplikasi dari kita. Fiturnya apakah ada yang lain atau kakak ada mungkin saran gitu kak? Kalau misalnya kan di sini ada pakaian, elektronik, furnitur, buku sama makeup. Misalnya saya mau jual motor bekas, itu masuknya ke mana? Ini masuknya ke lainnya. Lainnya? Ya. Lainnya itu apa? Lainnya itu barang yang bukan kategori ini, bukan di kategori ini. Oke. Itulah lainnya. Oke. Kenapa nggak dibikin kategorinya? Misalnya kendaraan gitu? Karena itu kan terlalu riskan juga kalau kendaraannya kak. Riskannya dalam apa? Kan juga banyak gitu forum-forum yang udah buat si kendaraan ini. Oke. Jadi pasti orang tuh jarang ada yang mau jual barang bekas gitu. Kita tuh emang ranahnya itu untuk barang-barang kecil aja. Oke. Kalau gitu di elektronik sendiri, Ya. contohnya kayak kulkas juga nggak? Kulkas iya termasuk. Tapi di sini saya contohnya tuh masuk ke TV. Oke. Berarti nggak cuma kayak laptop atau HP ya? Ya, benar. Paling kalau menurut kita sih yang paling susah biasanya tuh barang bekas yang masih layak pakai, tapi itu susah buat dijual kayak di Shopee dan lain-lain atau Tokopedia kayak gitu. Karena kan barang bekas gitu, jarang orang ada yang mau beli barang bekas di sana. Kalau untuk tadi kan ada contoh ini ya, yang laptop ini Ya. itu tuh ada algoritmanya sendiri nggak? Kayak kalau misalnya di Tokopedia kan yang sering kita lihat, sering muncul gitu. Oh, kalau ini nggak ada kak, Nggak ada ya? kebetulan ya. Jadi random aja. Benar-benar random berarti? Iya. Oke. Itu aja sih pertanyaannya. Nggak ada lagi. Ya kak. Jadi sekian presentasi dan demo aplikasi kita. Semoga nanti kita hosting terus bisa digunakan oleh orang banyak dan membantu ekonomi